kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita satu hati kita berdoa. Ya Tuhan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati kami menguasai hati dan pemikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami yang kami ucapkan. Ketika kami boleh bersosialisasi, berkomunikasi baik sama kami, terutama kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, berkat oleh Tuhan buat kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama merasakan kasih Tuhan, dan kita boleh berkumpul bersama-sama keluarga kita meskipun di rumah kita masing-masing, dan kita sama-sama mendoakan situasi yang kita alami pada saat ini, dan kita boleh bersatukan kembali dalam persekutuan di suatu gereja yang kita rindukan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang ada di rumah, kita akan memahami satu nas firman Tuhan yang kita akan baca, dan saya akan memberikan sebuah pandangan tentang konteks firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Firman Tuhan pada saat ini kita sama-sama kita pahami dalam kitab Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13, dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang di rumah, dan bersama-sama dengan kami kita sama-sama memperhatikan dari kitab Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Di sini saya memberikan tema pada minggu ini, Minggu 21 Juni 2020, siapapun punya kesempatan dalam mengikut Tuhan. Siapapun punya kesempatan dalam mengikut Tuhan. Saudaraku berkata oleh Tuhan, jika kita ditanya satu hal yang perlu kita jawab dalam hati kita masing-masing, pertanyaannya adalah, apakah saudara pengikut Kristus? Apakah saudara pengikut Kristus? Kita akan cepat mengatakan, ya, saya pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. Kemudian apa yang Anda ikuti? Apa yang kita ikuti, Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku, berbicara dalam hal mengikut, hal pertama yang harus kita pahami, apa itu ikut. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan ikut itu melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan oleh orang lain. Nah, itu arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan dalam konteks firman Tuhan pada minggu ini, kata mengikut di sini bukan dipahami apa yang dimiliki orang lain itu yang kita miliki, atau apa yang dikerjakan orang lain itu yang akan kita kerjakan, saudara.
Bukan seperti itu kata ikut dalam konteks firman Tuhan ini. Mengikut dalam konteks ini adalah selalu ada bersama-sama dengan Yesus dan ambil bagian. Hidup bersama dengan Yesus. Itu adalah arti mengikut sebenarnya. Saudara berkati oleh Tuhan, saya memberikan 2 tipe gambaran yang harus kita pahami. Yang pertama adalah banyak orang mengikut Yesus tetapi tidak tahu apa yang diikutinya. Ini adalah gagal. Ya. Banyak orang yang mengikut Yesus tetapi tidak tahu apa yang diikutinya. Ini adalah orang yang gagal, saudara. Yang kedua adalah banyak orang yang mengikut Yesus tapi jelas apa yang diikutinya. Ini adalah orang yang berhasil. Dari gambaran atau tipe yang 2 ini, Bapak Ibu Saudaraku, manakah kita? Orangkah yang gagal atau orang yang berhasil? Pasti kita adalah orang yang berhasil, saudaraku ya. Banyak orang yang mengikuti Yesus tapi jelas apa yang diikuti. Kita adalah orang yang demikian. Saudaraku, dalam mengikuti Yesus bukanlah hal yang mudah. Mengikut Yesus penuh dengan pengorbanan. Mengapa dikatakan dalam mengikut Yesus penuh dengan pengorbanan? Apa yang dikorbankan Bapak Ibu Saudaraku? Ya, yang dikorbankan di sini bukan sapi ya. Bukan sapi, bukan lembu. Nah, itu bukan yang dikorbankan. Dalam mengikut Yesus kita harus mampu mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan bahkan mampu meninggalkan orang tua kita. Ya, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ada nas ya, seorang pemuda yang ingin mengikut Yesus tetapi harus izin dulu sama orang tuanya. Ya, lalu kata Yesus, ya, tidak perlu. Kalau mau mengikut Yesus harus mampu ya, menyangkal dirinya. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara, dalam hal mengikut Yesus. Dan kemudian, saudaraku, dalam dunia pelayanan ini tak selamanya apa yang baik dipandang baik. Dan tak selamanya juga apa yang jahat dipandang jahat, saudara. Artinya baik pun yang kita kerjakan tetap saja dipandang jahat oleh orang-orang sekitar kita. Dan sebaliknya, jahat pun yang kita kerjakan tetap ada yang memandang baik yang kita kerjakan bagi orang-orang yang ada sekitar kita, saudara. Dan dalam dunia pelayanan ini bukan semudah yang kita pikirkan, saudara. Banyak karakter, banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita akan alami di dalamnya. Itulah dunia pelayanan. Kita akan menghadapi banyak karakter, banyak tantangan persoalan yang kita akan hadapi dalam dunia pelayanan. Dan dalam dunia pelayanan juga, saudara, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak setia, ya, dan orang-orang yang setia. Ada yang dewasa dan ada yang kekanak-kanakan. Itulah dunia pelayanan yang harus kita pahami bersama dalam mengikut Tuhan. Satu hal, saudaraku, yang ingin saya katakan dalam firman Tuhan ini, keberhasilan pelayanan itu bukan terletak bagaimana orang lain memuji kita, tetapi keberhasilan pelayanan terletak bagaimana orang memuji Tuhan. Amin. Jadi itulah keberhasilan pelayanan sungguhnya, Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita bukan memuji kita, tapi bagaimana mereka memuji Tuhan. Itulah keberhasilan dalam pelayanan. Banyak para hamba Tuhan yang bangga atas pujian yang diberikan oleh jemaatnya. Dan itu bukan definisi dari keberhasilan dalam pelayanan. Tetapi keberhasilan dalam pelayanan dalam konteks ini bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana orang-orang yang berdosa, bagaimana orang-orang yang tidak pernah beribadah berhasil dan memuji Tuhan. Itulah letak pelayanan yang sesungguhnya, dan situlah letak keberhasilan dari sebuah pelayanan yang Tuhan inginkan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam konteks firman Tuhan ini. Ketika Yesus memerintahkan Matius untuk mengikutinya, apa respon yang disampaikan Matius, Saudara? Matius tidak mengatakan, saya tidak mau, saya capek Tuhan, saya lelah, saya ini orang berdosa. Yesus tidak mendengarkan respon yang demikian disampaikan oleh Matius, saudara. Dan Matius tidak memberikan respon demikian.
Dan ia menunjukkan respon. Ia berdiri dan mengikut Yesus, saudaraku. Sebuah respon yang sangat luar biasa, saudaraku. Kalau saya memberikan contoh ya. Kalau kita sedang mengutip berondolannya, ya, mengutip berondolan, ya, udah 3 guni kita dapat ya. Lalu Yesus datang. Dan menyapa kita. Halo, maukah kamu mengikut aku? Ada dua respon, saudara. Respon pertama adalah, jangan dulu Tuhan, ini masih tanggung ini tahlil lala 3 guni berondolan ini, nanti mau apa makan kami ya. Pas pula ini harga sawit lumayan 2.000 per kilo ya. Ini respon yang pertama, saudaraku. Lalu respon kedua yang akan ditunjukkan ketika Yesus menyapa orang yang sama, ia akan meninggalkan ya, berondolan itu ya. Saya siap Tuhan, saya mau mengikut Tuhan. Itulah yang ditunjukkan Matius, saudaraku ya. Matius meninggalkan pekerjaannya, Matius meninggalkan kesibukannya hanya untuk mengikut Tuhan pada saat itu. Artinya memberikan waktu ya, memberikan waktu, memberikan tenaga hanya untuk Tuhan. Nah, jangan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu ya, gara-gara saya korbankan ya, kita tinggalkan pekerjaan kita ya, nanti PNS sebelah ditinggalkan pekerjaannya ya, tinggalkan guru ya, bukan seperti itu. Artinya ada waktu kita untuk Tuhan ya. Ada waktu kita untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan. Itulah hal mengikut Tuhan yang perlu kita pahami, saudaraku. Kemudian kalau kita lihat dalam kehidupan kita, dalam konteks kita berjemaat ya, saya pernah pengalaman ya. Jika saya katakan kepada saudara ya, kepada anak-anak mahasiswa, saya katakan, saudara minggu ini jadi MC ya. Jarang saya dengar, saudaraku, jika Pak Guru menyuruhku, saya akan lakukan ya. Jarang saya menemukan jawaban demikian. Kebanyakan yang saya dengar, saudara, adalah minggu ini saudara MC ya, aduh Pak Guru jangan dulu ya, lagi sibuk. Nah, itu terjadi, saudara. Di manakah kita memberikan waktu kita untuk Tuhan dan dalam hal mengikut Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudaraku berkata oleh Tuhan, perlu kita pahami Yesus memilih muridnya bukan berdasarkan kelebihan, tapi berdasarkan kemauan dan ketaatan. Ya, perlu kita catat Bapak Ibu ya. Yesus memilih murid-muridnya bukan berdasarkan kepintaran, kehebatan, bukan kelebihan, saudara. Kalau kita lihat Matius ini adalah orang yang berdosa ya. Tapi Matius mau dia mendengar Yesus dan ikut bersama dengan Yesus. Itulah letak kemauan. Ada mau, ada kemauan dalam hati kita untuk mengikut Yesus. Jika kita lihat, bandingkan dalam perjanjian lama, saudaraku ya, Musa tidak pandai berbicara ya. Kalau kita lihat ya, dia berat mulutnya, berat lidahnya ya. Bahkan ia mengatakan, aku ini seorang yang najis bibir, tak pandai bicara dan masih muda. Itu disampaikan dalam konteks perjanjian lama. Tetapi Allah memilih dia untuk memimpin bangsa yang besar. Kemudian kalau kita lihat dalam perjanjian baru, bagaimana Paulus yang dulunya menyiksa pengikut Tuhan, tapi Tuhan pakai dia. Tuhan mengubah gaya hidup, cara berpikir, dan Tuhan pakai dia untuk menjadi alat dalam melayani Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk memahami arti panggilan yang sesungguhnya. Kita telah dipanggil untuk mengikut Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Dia. Kita dipanggil untuk mau mengorbankan waktu kita, tenaga kita, untuk mau fokus kepada apa yang Tuhan perkenalkan untuk boleh kita kerjakan, saudaraku. Sama seperti pertanyaan yang saya lakukan dan saya tanyakan kepada kita.
Jika ditanya apakah saudara pengikut Kristus, ya, apa yang kita ikuti? Ya, cara berpakaian Yesus kah? Atau gaya rambut Yesus kah? Cara berjalan Yesus? Bukan. Yang kita ikuti adalah bagaimana pengajarannya itu. Itulah yang kita ikuti dalam kehidupan kita. Pengajaran yang disampaikan Yesus, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memahami kepada kita. Banyak orang yang mengikut Yesus, tetapi jelas apa yang diikutinya. Itulah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengajari kami untuk memberikan waktu kami, tenaga kami, ketika kami mau mengikut Tuhan. Kami boleh mengorbankan segala sesuatu dan mementingkan Tuhan sebagai dasar hidup kami. Bapa kami surga, satu hal yang menjadi pertanyaan bagi kami, yang harus kami jawab dalam hati kami masing-masing. Ketika kami ditanya, apakah Anda pengikut Tuhan? Kami harus merenungkan sebuah pertanyaan itu dalam kehidupan kami. Kami harus memahami apa yang harus kami jawab dari sebuah pertanyaan itu. Apa yang harus kami ikuti? Mengikut Tuhan adalah hal yang paling indah. Mengikut Tuhan adalah sesuatu yang begitu istimewa, karena kami adalah murid Tuhan. Dan ajari kami bukan hanya sekedar ikut-ikutan untuk menjalani hari-hari, tetapi ajari kami untuk menjadi pengikut yang setia dari awal kehidupan kami, dalam proses kehidupan kami, dan akhir kehidupan kami. Kami adalah orang yang setia dalam mengikut Tuhan. Bapa kami suka, kami bersyukur Tuhan. Tuhan menghadirkan orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai dunia pelayanan. Biarlah Tuhan, Kau pakai Tuhan seluruh jemaat Tuhan, majelis, speaker yang ada di gereja. Biarlah dengan kehadiran kami boleh bersama-sama menunjukkan bahwa kami adalah orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Bahwa kami surga berkati Tuhan buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Allah yang melindungi mereka, Allah yang menyertai kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan menyertai kami pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan adalah kasih yang universal, kasih yang menunjukkan kepada semua orang. Bapa kami surga, biarlah kami boleh semakin lagi mengucap syukur dalam setiap hal yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Serahkan firman Tuhan ini, kami berdoa dan mengucap syukur pada. Amin.